الله محمد رسول الله. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Para hadirin peserta kajian bahasa Arab Al-Quran, puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat yang telah diberikan kepada kita, sehingga pada hari ini kita masih dapat melakukan aktivitas, termasuk di pagi hari ini, yakni majelis mengkaji bahasa Arab Al-Quran. Pada minggu lalu kita sudah membahas tentang babul i'rab ya, tentang al-kalam. Al-kalamu huwal lafdzul murakkabul mufidu bil wadi. Jadi sebuah ucapan itu adalah lafaz, terdiri dari lafaz yang disusun yang mengandung makna sesuai dengan kondisi tertentu. Dan sebuah ucapan itu dalam bahasa Arab disebut kalam ya. Bukan kolam ya, beda. Kalau kolam pakai kof artinya pena. Kalau kalam pakai kaf itu artinya ucapan. Kalamullah, Al-Quran kalamullah. Kalamullah itu artinya ucapan Allah. Kalam ya. Kolam dengan kalam. Ya, kalau kof, kolam itu artinya pena atau bolpen, itu kolam. Tapi bahasa Indonesia kolam itu tanah yang ada airnya, itu kolam. Jadi itu bahasa itu seperti itu ya. Itu dalam istilah bahasa itu namanya arbitrer. Arbitrer itu bebas. Jadi sebuah kata mengacu kepada sesuatu ya tergantung pada masyarakat pemakainya, kesepakatan bersama. Itu kolam ya, kolam. Bahasa Indonesia kolam tanah yang ada airnya, itu kolam. Entah dari mana ya, pokoknya sepakat orang Indonesia mengatakan itu kolam. Nah, sementara orang Arab kolam itu artinya pena. Jadi kadang-kadang tidak ada hubungan antar kelompok bahasa itu ya, memang sudah seperti itu. Itu namanya konvensi ya. Konvensi itu adalah kesepakatan yang tidak tertulis. Ya disepakati, kolam ya kolam, bahasa Indonesia begini. Bahasa Arab kolam itu adalah pena. Sementara kalam itu adalah percakapan. Nah, di dalam bahasa Indonesia ya kalimat atau ucapan, ungkapan, kalimat atau ucapan itu disebut kalam. Kalamullah itu artinya perkataan, ucapan atau ungkapan yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, itu kalam. Itu antara qaf dan kaf ya gitu. Contoh lain kalam, kalbun dengan kolbun. Kalbun itu artinya anjing kan, pakai kaf. Kalbun. Tapi kalau kolbun itu artinya hati. Ya itu seperti itulah bahasa ya. Jadi setiap orang itu, manusia itu diberi kemampuan untuk berbicara, bisa ngomong. Dan itulah sebagai keistimewaan daripada manusia. Oleh karena itu manusia itu disebut al-hayawanun natik ya. Natikun itu artinya bisa bicara. Manusia adalah hewan yang bisa bicara, yang berbeda dengan hewan-hewan lain ya.
Kalau hewan lain kan bisa berbunyi, itu bukan bicara, itu kalam, bukan kalam itu. Karena ya bunyinya seperti itu aja, bunyi burung, bunyi ayam, bunyi kambing itu sudah naluri seperti itu. Dia bukan hayawanun natik, bukan, tapi hewan yang bisa berbunyi aja, nggak bisa mengungkapkan kata-kata. Walaupun dia bisa, tetapi dibuang kalam kayak kakak tua. Iya, iya. Selamat pagi. Iya. Bukan ya. Tetap aja. Jadi walaupun bisa dilatih ya, bisa dilatih, tapi dia karena iya nggak ngerti apa yang diucapkan ya. Jadi itulah kemampuan manusia. Jadi ini kalam. Dalam bahasa Indonesia ya ucapan, ungkapan, kata-kata, kalimat ya, kalimat. Ya itu dalam bahasa Arab itu kalimat itu adalah rangkaian kata gitu. Lafad itu bahasa Arab tuh. Lafad, rangkaian kata yang disusun yang mengandung makna untuk sebuah kondisi. Bagian kalam itu ada 3, isim ya, fiil dan huruf ya, itu bahasa Arab ya. Isim itu kata benda, fiil kata kerja, huruf itu adalah kata sambung atau kata pelengkap. Dalam bahasa Indonesia memang tidak ada istilah huruf. Huruf itu ya huruf satu huruf, A itu satu huruf, A. Tapi bahasa Arab yang disebut huruf tuh bisa lebih dari satu huruf dalam bahasa Indonesia ya. A, B, C, B itu kan satu huruf. C satu huruf. Tapi dalam bahasa Arab itu yang disebut huruf tuh kalau ditranslate ke bahasa Indonesia atau huruf Latin bisa lebih dari satu. Seperti V itu kan, V itu ada huruf F dan ada I jadi V. Itu menurut bahasa Indonesia atau huruf Latin itu V itu 2 hurufnya. Tapi dalam bahasa Arab V itu dianggap 1 gitu ya. Jadi itu tradisi lagi beda. Jadi ada huruf. Bisa macam-macam ya. Kata sambung, bisa kata keterangan, bisa kata depan, bisa ya itu. Seperti di itu kan bisa kata depan, bisa kata awalan. Dipukul kan di juga, tapi di masjid beda dengan dipukul. Nah, oleh karena itu dalam bahasa Indonesia kalau di masjid menerangkan keterangan itu di-nya dipisah, di / masjid gitu. Jadi kalau dipukul atau ditulis itu di-nya nyambung dengan tulis. Nah, itu juga aturan bahasa ya baik. Jadi dalam bahasa itu setiap bahasa punya hukumnya sendiri, ya, punya aturannya sendiri. Nah, dalam bahasa Arab hukum atau aturan bahasa Arab itu tergabung dalam ilmu yang namanya nahu dan sorof. Nah, itu nahu dan sorof. Ilmu nahu itu ilmu tata bahasa dan bukunya atau kitabnya cukup banyak. Salah satunya adalah kitab Al-Jurumiyah ini ya. Al-Jurumiyah itu kitab klasik, buku kecil tapi padat ya, yang mengandung aturan tata bahasa Arab. Baik. Nah, baik, sekarang itu mengenai kalam ya. Minggu lalu sudah selesai kita bahas. Nah, sekarang mengenai i'rab. Ya, i'rab. Babul i'rab. Belum dibahas ya Pak Haji Sabar ya? Sudah sampai lirraf'i, terus Sekarang babul ma'rifatul alamatul i'rab kali. Babu alamatil i'rab. Iya, baik. Belum ya. Jadi minggu lalu i'rab itu sudah dibahas. Apa arti kata i'rab? Nah, ini juga khas bahasa Arab. Sebab dalam bahasa Indonesia nggak ada itu i'rab. Nggak ada perubahan bunyi ya.
walaupun semua bahasa memiliki struktur yang hampir sama, ya. Ada subjek, predikat, objek misalkan. Saya pergi ke masjid. Saya itu dalam bahasa Indonesia itu subjek, ya, yang diterangkan. Pergi itu predikat, ya, kata kerja. Ke masjid keterangan. Nah itu hukum dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab itu disebut i'rab. Nah, i'rab itu selain menunjukkan fungsi dari setiap kata, ya, di dalam kalimat, juga menunjukkan bunyi. Jadi ada bunyi, ya, ada a, i, u gitu, bunyi akhir, ya, bunyi akhir. Setiap bahasa, tapi bahasa Indonesia nggak ada bunyi akhir. Bunyi akhir tuh sama saja, baik dia sebagai subjek, predikat atau objek, ya. Saya makan, makan itu makan aja, nggak pakai makun, makin gitu. Ya, tapi bahasa Arab itu berpengaruh. Jadi ada bunyi, sehingga dari bunyi itu bisa diketahui kata itu fungsinya sebagai apa? Apakah sebagai subjek, itu yang namanya mubtada. Apakah sebagai objek, itu namanya maf'ul bih. Apakah sebagai keterangan yang didahului oleh sebuah huruf jar, misalkan gitu, ya. Baik. Babu ma'rifati alamatil i'rab, ya. Jadi kalau minggu lalu sudah kita tahu kata benda, isim itu i'rabnya bisa rafa, nasab, dan khafad, ya. Bisa a, bisa i, bisa u. Kalau fiil itu i'rabnya bisa rafa, bisa nasab, dan bisa jazam. Jazam itu artinya sukun, ya. Sekarang babu ma'rifati alamatil i'rab. Bab untuk mengetahui tanda-tanda dari i'rab. Nah, itu tanda. Tanda itu ciri, ya, ciri. Kan tadi sebuah kata itu bisa marfu. Marfu itu bisa berbunyi u gitu, ya. Muhammadun bisa Muhammadan, bisa Muhammadin, nah, dalam bahasa Indonesia. Dalam bahasa Arab. Kalau dalam bahasa Indonesia ya Muhammad Muhammad aja. Nggak ada Muhammadun, Muhammadan, Muhammadin gitu. Dalam bahasa Indonesia. Tapi dalam bahasa Arab, Muhammad itu, kata Muhammad itu isim. Nah, bunyi akhir i'rabnya bisa Muhammadun, bisa Muhammadan, bisa Muhammadin. Nah, gitu, ya. Kata Abu Bakrin, Aba Bakrin, atau Abi Bakrin. Bisa Abu, bisa Aba, bisa Abi. Nah, itu bunyi itu adalah yang ciri daripada i'rab. Jadi i'rab itu kalau secara harfiah dalam bahasa Indonesia menunjukkan kedudukan sebuah kata dan diberi oleh sebuah ciri. Cirinya bisa u, bisa a, bisa i gitu bahasa Indonesia, ya. Nah, sekarang babu ma'rifati alamatil i'rab. Jadi di sini dari 4 ciri itu, ya, ada marfu, ada mansub, ada majrur, ada majzum, ya, majzum, ya. Nah, itu yang pertama diterangkan di sini adalah lirraf'i. Pertama rofa dulu, ya kan, pertama rofa, ya. Baik. Silakan Pak Haji Sabar dibaca. Lirraf'i, ya, itu, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Babul ma'rifatu alamatil i'rab. Lirraf'i arba'u alamatin. Ad-dhamma, wal wawu, wal alif, wan nun. Iya. Wa amma ad-dhammatu fa takunu alamatul lirraf'i fi arba'atin mawadi. Iya. Fil ismil mufrad, Iya. wa jami'it taksir, wa
il muannas. Hmm. Muannas salim. Ya. Wal fi'lu Mudhari. Alladzi lam yattasil bi akhirihi syai'un. Iya, sampai di sini dulu ya, situ dulu. Jadi dari segi baca aja. Coba sekali lagi baca. Lirafi babu ya, babu. Babun ma'rifatun alamatil i'rabi. Iya, baik. Jadi sekarang ada berapa kata nih? Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Ada 4 kata tuh. Nah, dari situ aja cara bacanya kalau mengikuti aturan i'rab harus diperhatikan. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Nah, yang betul begitu. Karena apa? Bab itu satu kata. Bab itu artinya ya bahasa Indonesia bab ya. Kalau bahasa kita kan bab tentang misalnya wudu. Nah, bab wudu. Bab dengan wudu itu 2 kata. Bahasa Arab itu 2 kata benda digabung itu menjadi idhofat. Nah, gitu kan? Ada bab itu kata benda. Ma'rifati juga kata benda. Nah, jadi itu berlaku hukum idhofat. Babu ma'rifati alamatil i'rabi. Ya. Jadi untuk yang pertama babu itu marfu. Sebab dia sebuah subjek ya. Ini kan nggak boleh. Kalau tidak ada ma'rifati itu babun, sebuah bab gitu. Tapi begitu ditambah dengan kata lain, maka tanwinnya harus hilang, ya, gitu kan? Babu, jadi nggak boleh babun, sebab disambung dengan ma'rifati. Ya. Bab untuk mengetahui. Nah, mengetahui apa? Nah, gitu kan, masih belum selesai itu. Itu hukum idhofat tuh begitu. Jadi ini sebuah ihada babu. Kalau misalkan tidak ada ma'rifati alamatil i'rab, itu sampai babnya di situ itu selesai. Hada babun. Ini adalah sebuah bab, udah. Hada babun. Tapi kalau ini adalah sebuah bab. Tapi kalau babnya tentang apa, nah, itu maka bunnya itu hilang. Tanwin. Ini adalah, jadi ini babu ma'rifati alamatil i'rab ini sebetulnya khobar dari mubtada yang dibuang. Lengkapnya adalah hada. Ini adalah bab tentang, atau ini adalah bab untuk mengetahui ciri-ciri i'rab. Nah, gitu ya. Jadi itu dari baca nggak boleh babun ma'rifatin alamatil i'rab. Jadi karena di situ berlaku hukum idhofat. Ya, ma'rifati juga nggak boleh ma'rifatin, sebab masih dilanjutkan dengan alamati. Nah, alamatin juga boleh kalau sampai di situ, tapi kan belum selesai. Oleh karena itu, kata yang terakhir baru di situ ada alif lam, gitu ya. Ya, tidak. Jadi kata yang terakhir dari sebuah idhofat itu boleh tanwin, boleh alif lam, gitu ya. Boleh kita mengatakan babu ma'rifati alamati i'rabin, boleh i'rabin. Tapi ini kan ma'rifat ya, ma'rifat itu ya harus ada alif lamnya. Iya, jadi udah tentu. Ini sebuah, jadi dalam terjemahan itu muncul mubtada'nya. Ini adalah itu ya, bab
tentang, atau bukan bab pengetahuan tentang ciri dari i'rab. Kalau mau digabung ya ini bab untuk mengetahui ciri-ciri i'rab. Nah, gitu ya. Baik. Sebagaimana diketahui sebelumnya bahwa alamat i'rab itu yang pertama rofa. Ya, rofa. Kata-kata yang termasuk dalam rofa itu ada 4. Di sini arba'u alamatin, ada 4 ciri. Yang pertama dhammah. Dhammah kita tahu dhammah itu sebuah harokat dalam bahasa Arab yang biasanya berbunyi u gitu ya. Dhammah. Waw. Nah, waw itu juga menjadi ciri bahwa sebuah kata itu marfu. Nah, alif. Alif juga itu menjadikan ciri bahwa sebuah kata itu adalah rofa. Dan nun. Jadi dhammah, waw, alif dan nun itu ciri bahwa kata tersebut ada dalam posisi rofa atau ada dalam posisi marfu ya. Ini akhir kata ya, akhir kata. Sebuah akhir kata itu disebut rofa kalau dia diakhiri dengan huruf dhammah, huruf dhammah u, atau huruf waw, atau huruf alif, atau huruf nun. Itu ada 4 cirinya. Baik. Fa amma dhammatu. Nah, sekarang dari 4 ciri itu diuraikan. Ya, ada dhammah, ada waw, ada alif, ada nun. Dhammah itu fatakunu alamatun lirraf'i fi arba'ati mawadi. Nah, sekarang yang pertama adalah rofa. Rofa itu ada 4. Itu dhammah, waw, alif, dan nun. Nah, sekarang yang dhammah. Dhammah itu juga ada 4 di sini. Ya. 1 isim mufrad. Ya, kalau isim dalam kata benda mufrad itu dhammah ya, bisa diberi tanda dhammah. Muhammadun contohnya. Muhammadun itu dhammah ya. Fil ismil mufrad, kemudian jamak taksir. Jamak taksir. Ya. Seperti jamak taksir rusulun. Ya, rasul itu 1 orang. Tapi kalau jamaknya para rasul itu rusul. Rusulun. Ya. Di sini ada contoh nih, rusulun. Itu juga menjadi ciri kalau dia itu bisa memperoleh dhammah. Ya. Dhammah itu bisa dhammah yang biasa, bisa dhammah dalam bentuk tanwin, gitu kan? Nah, Muhammadun atau Muhammadu, gitu ya. Kalau rusulun jamak taksir. Ya, jamak itu dalam bahasa Arab nggak kenal jamak ya. Kalau dalam bahasa Indonesia tidak ada jamak, ya, tidak ada perubahan bentuk jamak. Paling jamak itu ditandai dengan pengulangan kata bapak, kalau bapak-bapak atau para bapak. Jadi tambahin para atau bapak, itu tanda jamak. Jadi kalau dalam bahasa Arab itu berubah, rasul 1 rasul ya. Kalau jamak itu rusul, dan sangat kompleks itu ya. Itu harus dihafal gitu. Masjid itu 1 masjid, dijamakkan jadi masajid. Ya. Perubahan dari bentuk tunggal menjadi bentuk jamak dalam bahasa Arab cukup kompleks ya. Madrasatun, madaris itu. Akhun itu 1 orang. Tapi kalau jamak ikhwatun, ikhwah, ayyuhal ikhwah, wahai saudara sekalian. Nah, ikhwah itu beda dengan akh. Akh itu 1 orang. Ya akhi, ya akhi. Tapi kalau jamak ya ayyuhal ikhwah, ikhwatul muslimin. Nah, ini jamak taksir ya. Kemudian yang ketiga adalah jamak muannats salim. Jamak muannats salim itu adalah jamak
yang menunjukkan perempuan dan ya jamak perempuan ya. Jadi muslimatun itu satu orang. Tapi jamaknya muslimatun itu ditandai dengan alif dan ta. Muslimatun. Muslimuna itu laki-laki. Itu tanda jamaknya ya. Wau itu tandanya wau, bukan doma. Wau. Kalau doma muslimatun, gitu ya, muslimatun doma. Dan satu lagi yang tanda-tandanya domah itu adalah fi'il mudhari. Fi'il mudhari yang tidak didahului oleh sesuatu. Sebab fi'il mudhari itu bisa didahului, bisa dimasuki an, bisa dimasuki la, nahi, bisa dimasuki lam. Oh iya, saya teringat doa tadi. Inni na'udzubika min ilmin la yanfa. Sebetulnya la yanfa'u itu. Karena la-nya itu la nafi, bukan la nahi, bukan la yang untuk melarang, tapi la yang berbentuk tidak. Hanya itu barangkali karena udah kebiasaan, sehingga itu dibacanya seperti sukun, padahal nggak sukun tuh harusnya. Iya. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u. Harusnya gini. Hah? Dari ilmu yang tidak bermanfaat. Tidak kan? Bukan jangan. Gitu. La yanfa'u. Ilmin la yanfa'u. Kalau ilmu tajwid kan bisa kalau diberhentiin mah sukun. Hah? Kalau di ilmu tajwidnya kan. Oh. Mau pakai ilmu nahu apa pakai ilmu tajwid? Ya, atau ini seperti puisi kan? Kalau puisi itu bisa nabrak gitu. Tapi yang di akhir tidak disukunkan. Coba dibaca. Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u. Terus qalbin la yakhsha'u. Wa min nafsin la tashba'u. Wa min da'watin la yustajabu. Wah, ada bu-nya kan? La yustajabu laha. Nah, jadi sebetulnya ini dalam doa itu tidak ilmu nahunya tidak diutamakan gitu. Yang diutamakan puisinya, bunyi akhir. Sebetulnya kan la yanfa'u, wa min qalbin la yakhsha'u, wa min nafsin la tasba'u, wa min da'watin la yustajabu laha. Nah, di akhir la yustajabu muncul bu-nya kan? Enggak la yustajab laha. Karena disambung ini kali. Enggak. Karena itu kalau disambung jadi bunyi. Enggak. Kalau pakai ilmu nahu, kalau ilmu nahunya diprioritaskan, itu sebetulnya itu marfu, jadi berlaku domah di sini. Sebab la masuk ke dalam fi'il mudhari, la-nya itu la nafi. Kalau la nafi itu tidak berpengaruh. Beda dengan la-nya la nahi. La takun. Nah, kan asalnya takunu. La kun di sini kun itu kun aliman wala takun jahilan. Nah, la takun di situ itu la-nya la nahi. Jadilah kamu orang yang berilmu dan janganlah kamu menjadi orang yang bodoh. Nah, la-nya di situ la-nya la nahi, ada la nahi, ada la nafi. Nah, di dalam doa yang tadi itu la-nya la nafi. La nafi itu tidak berpengaruh pada fi'il mudhari, begitu ya. Idealnya tetap dibaca. Sebetulnya. Tapi tajwid ada juga hukum ismam gitu kan, boleh dibaca boleh nggak kalau Apa? ismam itu kan?
Ustaz boleh dibaca uli juga. Oh, Itu mah jadi khusus kalau jadi ya kita ilmu itu ada dalam bacaan itu, ada ilmu tajwid ya, ada ilmu nahwu shorof. Bacaan Quran kalau dari segi bacaannya itu berlakunya adalah ilmu tajwid. Tajwid Quran itu tajwid. Tapi dalam selain ilmu tajwid itu bahasa Arab juga ada ilmu nahwu dan shorof. Nah, begitu juga kalau ungkapan itu sebuah doa misalkan. Nah, kalau ungkapannya dalam doa itu berlaku hukum puisi ya. Puisi keindahan bunyi. Ini keindahan bunyi. Jadi kalau Allah keindahan bunyi kan. Di dalam Quran juga begitu. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Qadirnya di belakang. Padahal kan menurut ilmu nahwu innallaha qadirun ala kulli syai'in. Itu prioritas ilmu nahwu tuh. Innallaha qadirun ala kulli syai'in. Tapi untuk supaya bunyinya indah, maka qadirnya di belakang. Innallaha ala kulli syai'in qadir gitu kan. Kalau pakai prioritas ilmu nahwu kan innallaha qadirun ala kulli syai'. Mungkin itu kurang indah ya. Jadi ya. Oh iya. Jadi sallallahu ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin gitu kan. Itu berarti orang tahu ilmu nahwu. Karena fungsi ala ya. Wa sallallahu ala. Nah, kan ala itu huruf jar. Sayyidina itu. Terus ada wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin. Nah, jadi karena dari ala ini sayyidina kan, sayyidina, habibina, syafi'ina wa maulana. Maula itu bukan mauli, maulana Muhammadin. Jadi itu berlaku huruf jar itu. Ala i sampai ke akhirnya juga Muhammadin gitu. Atau ala Muhammad ya. Kalau sallallahu alaihi sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad, dinnya nggak disebut, berarti dia nggak pakai ilmu nahwu tuh. Ilmu nahwunya. Ilmu syair. Ilmu puisi. Ilmu puisi Muhammad. Jadi seperti itu ya. Jadi kembali ke dhammah ya. Dhammah itu alamat untuk posisi marfu. Isim-isim yang dalam keadaan marfu itu dia menggunakan dhammah adalah empat kata ya. Pertama isim mufrad. Muhammadun, baitun gitu kan. Baitu Muhammadu. Jadi dhammah itu ya. Kemudian jamak taksir. Jamak taksir ya. Sebuah kata isim yang jamak taksir itu pasti kalau dia dalam posisi rofa, dia tandanya dhammah. Begitu juga jamak muannats salim. Pada saat dia rofa, dia alamatnya dhammah juga. Bisa muslimatun, bisa muslimatu gitu. Jadi ini kita bicara dhammah ya. Bukan bicara kasroh atau bicara fathah. Atau fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' yang tidak didahului oleh sesuatu yang mengubah posisi atau ciri fi'il mudhari' itu aslinya kan marfu, rofa ya. Dhahaba yadhabu. Fi'il mudhari' nanti jenisnya macam-macam juga kan. Kalau mu'tal dia nggak marfu dia. Sholla yusolli bukan yusolliyu karena dia mu'tal ya. Karena fi'il itu macam-macam juga. Jadi kalau
Dahaba yadhabu, nasoro yansuru, alima ya'lamu gitu ya. Terus kataba yaktubu, qara'a yaqra'u. Jadi sifat dasar atau bunyi dasar dari sebuah fi'il mudhari itu dhammah. Nah, itu ya. Nah, kecuali kalau nanti ada pengaruh lain. Ada lan misalkan. Lan itu huruf nasab. Yaktubu ditambah diawali dengan lan menjadi lan yaktuba. Jadi dhammah itu bisa berubah jadi fathah karena ada lan ya. Lan yaktuba, lan yaqra'a ya, an yaktuba, an yaqra'a. Nanti ada huruf-huruf yang menasabkan fi'il mudhari. Oleh karena itu dalam doa tadi ya, Allahumma inna na'udzubika min ilmin la yanfa'u. Boleh itu. Bacanya yanfa'u. Wa min qalbin la yakhsha'u. Boleh itu. Wa min nafsin la tasba'u. Nah, kenapa ilmin la yanfa'u pakai ya kan? Wa min qalbin la yakhsha'u, ya pakai ya juga. Kenapa waktu wa min nafsin la tasba'u pakai ta? Kenapa? Nah, ini juga kan bukan wa min nafsin la yasba'u. Kenapa? Coba, ada nggak jawabannya? Nah, itu dia. Nafsin itu masuk ke dalam isim jenis perempuan. Nah, jadi dimulainya dengan ta ya, la tasba'u. Jadi ya Allah, aku berlindung kepadamu dari ilmu yang tidak bermanfaat. Ilmu itu mudzakkar, laki-laki ya, yanfa'u. Wa min qalbin la yakhsha'u, dan dari hati yang tidak khusyuk. Hati juga itu dianggap sebagai mudzakkar, la yakhsha'u. Tapi begitu nafsu, wa min nafsin, dari hawa nafsu, la tashba'u, bukan yasba'u gitu. Dari hawa nafsu yang tidak pernah kenyang gitu ya. Tashba, syabi'a itu artinya kenyang kan, puas, kenyang gitu. Syabi' itu artinya saya kenyang. Syabi' itu. Oleh karena itu ada syab'anu. Syab'an itu artinya lapar. Ana syab'an gitu. Syab'anu. Tasba'u kan. Syabi'a yasba'u itu artinya kenyang. Jadi yasba'u itu kenyang. Tasba'u juga kenyang. Aku berlindung kepadamu wahai Allah dari nafsu yang tidak pernah kenyang, tidak pernah puas. Ya, jadi syabi'ah itu puas, kenyang, bisa juga ya. Puas. Wa min nafsin la tashba. Wa min da'watin, ada yang mengatakan wa min du'ain. Nah, doa atau da'watun itu hampir sama. Doa itu satu ya, tunggal, mufrad. Du'ain, doa. La yustajabu laha. Min da'watin, kalau da'watin itu jamak dari doa. Doa itu dijamakan menjadi dakwah. Walaupun dalam konteks lain dakwah itu ngajak. Dakwah, jadi da'a yad'u itu bisa mengandung arti berdoa, bisa mengandung arti mengundang, memanggil, dakwah kan, atau bisa menyebarkan sesuatu ya, dakwah. Dakwah itu kan sebetulnya mengajak ya, mengajak. Wa min da'watin la yustajabu laha. Jadi di situ bukan dakwah ya, artinya doa. Jadi da'a yad'u bisa mengandung arti berdoa, bisa juga mengandung arti berdakwah. Nah, di dalam konteks doa itu adalah da'watin, itu artinya doa. Aku berlindung kepadamu dari doa yang tidak dikabul. Jadi di situ yustajabu laha, la yustajabu laha, bukan la yastajibu. Nah, di situ yustajabu itu majhul ya. Istajaba yastajibu itu bentuk fiilnya berapa huruf Pak Haji?
Hah? Enggak. Berapa huruf? Saja 4. Ista. 6 huruf. Berapa? Oh, 5. I, sil, ta, ja, wa 6. 6. Istajabu. Istajaba. Alif sin. Hah? Alif sin. Ta. Hah? Jim alif ba. Ada alifnya. Karena 3 hurufnya itu jawab kan? Jawaba aslinya. Jawaba. Karena itu istajaba itu ada alifnya juga ya. Jadi alif itu dari waw sebenarnya. Istajaba, yastajibu, istijabatan ya. Istaf'ala. Jadi 3 huruf tuh tambahannya. Istaf'ala sebetulnya. Jawaba, asalnya jawaba, 3 hurufnya jawaba. Istajwaba gitu, istaf'ala. Jadi kalau bentuk sorobnya itu istajwaba. Nah di situ ada huruf elat yang berharokat, huruf huruf yang sohih mati, maka harokat dari huruf elat itu pindah ke huruf yang sohih. Asalnya istajwaba menjadi istajaba, istajauba gitu kan. Nah wawunya itu berat, lisikol diganti alif, begitu. Ilmu sorobnya begitu ya. Jadi istajaba. Istajaba. Wa min da'watin la yustajabu laha, dan dari doa yang tidak dijawab, yang tidak diijabah istilahnya, yang tidak dikabulkan ya. Jadi begitulah dhammah itu yang menjadi ciri sebuah kata ya. Jadi pertama adalah isim yang mufrad Muhammadun, baitun gitu ya. Kedua jamak taksir rusulun, mudunun ya. Banyak tuh jamak taksir itu ya. Yang ketiga jamak muannats salim, muslimatun atau al muslimatu. Yang keempat adalah fi'il mudhari yang tidak didahului huruf nasab maupun huruf jazm gitu ya. Jadi lam yattasil bihi di akhiri syai'un. Nah, adapun tadi yang dalam konteks doa itu la-nya la yang tidak berpengaruh. Jadi la itu tidak mempengaruhi fi'il mudhari karena la-nya la nafi. Oleh karena itu di dalam doa boleh kita membaca Allahumma inna nas'aluka min ilmin la yanfa'u wa min qalbin la yakhsha'u wa min nafsin la tasba'u wa min da'watin la yustajabu laha. Nah, boleh. Berarti itu orang tahu ilmu nahu. Kalau bacanya seperti itu. Kalau la yasfa'u harus, kalau nanti pada saat kok la yasfa'u atau la yanfa'u harus la yanfa'. Misalkan. Nah, itu berarti orang itu nggak tahu ilmu nahu. Ya, jadi dia taunya pengetahuannya sempit. Yang biasa aja ya. Iya. Orang biasa baca begitu. Iya, karena Ustadz ini bacanya layan fa, kok Anda baca layan fa'u? Nanti tahuan siapa nih gitu kan. Kalau dibaca tadi layan fa, kan misalkan jadi seolah-olah seperti sukun ya. Iya. Itu jadinya lanahi. Kalau disukun. Kalau lanahi biasanya itu domirnya anta, jangan artinya. Kalau ini kan tidak, artinya tidak. Dari ilmu yang tidak bermanfaat, bukan dari ilmu yang jangan kamu manfaatkan, jangan. Ya jadi memang ini konteksnya layan fa'u itu la-nya la nafi karena dia masuknya dalam fi'il mudhari'nya fi'il mudhari' ghaib. Iya harus dhamma. Enggak. Kalau lanahi itu fi'il mudhari'nya biasanya anta. Sebab lanahi itu kan melarang.
melarang itu artinya orang yang ada di sini. Jadi kalau la tanfa itu kamu tidak bermanfaat, kamu jangan bermanfaat. La taktub itu kan kamu jangan menulis. Jadi failnya kamu kalau la nahi itu. La takun, kamu jangan. Gitu. Pakai takun. Iya, tak, huruf tak, anta. La tadhab, kamu jangan pergi gitu. La takun, kamu jangan. Ini konteksnya kan dari ilmu yang tidak bermanfaat. Jadi ilmu. Artinya maknanya nggak berubah ya? Iya, nggak apa. Jadi kalau la nahi itu disebut la nahi kalau fiilnya anta. Itu baru la nahi. Gitu. Tapi kalau dalam tulisannya dia tetap iya, doma dalam tulisan layan pak, iya, layan pak kan tulisannya. Iya dalam tulisan, iya. Oleh karena itu begitu menuliskan doa, nah jangan disukunkan, Pak. Maksudnya, cuman kalau diucapin Boleh. Ada unsur puisinya. Pakai puisi Ya, ada keindahan. Ya, keindahan. Jadi doa itu ya ada unsur keindahan. Kita bicara itu kan ya bahasa itu ya kalau didengarnya enak kan lebih enak gitu. Cuman ya. Imam al-Mujahid. Seperti assalatu wassalamu alaik, itu kaknya seperti sukun, padahal kan alaika sebetulnya. Itu puisi. Itu bahasa puisi. Assalatu wassalamu alaik, padahal alaika nggak boleh, alaik ditulisnya. Tapi kalau bilang alaika nggak enak. Iya. Assalamualaikum. Iya. Jadi kalau dalam ilmu nahwu itu lebih ke bahasa tulis. Bahasa tulis. Kalau gitu boleh. Ya. Kalau bahasa lisan lebih kepada bunyi. Ya. Jadi mana yang lebih indah, bunyinya enak, tapi begitu masuk ke nahwu ya harus lengkap. Aturan ilmu nahwu. Nggak boleh alaik sukun gitu, alaika. Ya udah alaika aja, ilmu nahwu itu yang bicara gitu. Gimana kalau diucapin begitu alaika kagak enak. Seperti ini kan. Subhanallah wa bihamdihi subhanallahil adim. Padahal kan adim gitu. Ada sebaliknya, ada di dalam bacaan itu yang seharusnya seharusnya pendek tapi dibaca panjang. Wabarik wasallim, padahal itu kan pendek harusnya. Wabarik wasallim harusnya pendek itu menurut. Salli wasallim wabarik alaih, itu alaih ya. Wabarik wasallim, padahal kan harusnya pendek itu, tapi dibacanya panjang. Sementara subhanallah bihamdi subhanallahil azim. Harusnya panjang. Nah itu tarik menarik antara keindahan bunyi. Tapi ya kan bukannya boleh dibandingkan, boleh dipandangkan bahwa matahari sukun dan enggak lah. Iya, subhanallah ya. Jadi ini makanya berbicara itu tergantung konteks ya. Jadi kalau konteksnya doa, konteksnya keindahan ya boleh. Jadi aturan nahwu dilanggar gitu. Nggak diprioritaskan. Wabarik wasallim. Itu salah menurut nahwu kan. Wabarik wasallim gitu kan, pendek. Subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Itu harusnya panjang. Tapi subhanallah wa bihamdi subhanallahil azim. Terus saya bawa ajimnya panjang, yang lain ajim. Jadi nggak dapat. Iya dapat. Ajim. Jadi udah duluan lagi ke bawah. Karena kalau ada dalam nyanyian tuh ada ketukannya. Ya jadi ya udah di situ dilanggar karena memprioritaskan keindahan bunyi. Ya jadi seperti itulah berbahasa.
Ya, baik. Jadi semakin kita tahu ilmu semakin fleksibel ya. Boleh ini, oh alasannya ini, boleh ini, alasannya ini. Tidak boleh menyalahkan secara kaku ya. Ya gitu. Jadi yang penting dalam berbahasa kita tahu ilmu nahwu, tahu ilmu tajwid, tahu juga ilmu keindahan ungkapan supaya indah. Konteksnya adalah doa gitu ya. Tapi begitu menulis ya harus benar. Dalam nyanyian bahasa Inggris juga kita kadang-kadang nggak ngerti apa yang dimaksud, tapi begitu lihat tulisannya, oh ini maksudnya. Jadi begitu tulisan itu menguatkan pemahaman, jadi paham. Sebab kalau menulis itu harus sesuai dengan aturan bahasa tulis. Ya. Oleh karena itu tidak semua orang yang bisa ngomong itu bisa menulis. Karena begitu menulis itu harus ikut aturan menulis. Ya. Oleh karena itu untuk mengungkapkan dalam bahasa tulis itu kadang-kadang mengalami kesulitan. Nah, ilmu bahasa atau ilmu nahwu di sini adalah bahasanya bahasa tulis. Dalam bahasa lisan boleh itu tidak mengikuti aturan ilmu nahwu. Dalam semua bahasa seperti itu. Jadi aturan itu adalah aturan dalam tulisan. Kalau aturan dalam bahasa lisan itu bisa berbeda. Fleksibel tergantung konteksnya. Demikian barangkali ya. Hari ini cukup sekian apa yang kita bahas. Sekali lagi kita hari ini membahas tentang dhammah ya. Tentang isim yang marfu dan ciri dhammah yang ada pada isim yang marfu. Baik. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan. Syukran ala ihtimamikum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.